Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sorahan Tarot with Sora, ya personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan memulai sebuah pembacaan dengan judul yang tak bisa berpikir jernih tanpamu. Yang tak bisa berpikir jernih tanpamu. Sora akan selalu men-spoiler. Pembacaan untuk banyak orang belum tentu resonat sama kamu, karena ini umum bukan pribadi. Jadi kalau ada yang nggak cocok, santai aja, karena masih sangat mungkin memang ada yang nggak cocok ya teman-teman. Kamu bisa nonton video lain karena semua tidak mengenal batasan waktu, atau kamu juga bisa personal reading kalau kamu mau. Kita mau lihat ya. Ada energi apa sih di sini dari seseorang yang tak bisa berpikir jernih tanpa kehadiran kamu? Teman-teman, di sini adalah ada energi Death Knight ya. Orang ini itu adalah seseorang yang masih keingetan ketika waktu-waktu kamu tuh menghabiskan malam-malam mungkin sama dia, mungkin pergi makan, kalian ngobrol, ada waktu romantis sama-sama bersama. Dan sangat mungkin ya, dia sekarang itu kangen banget untuk menghabiskan waktu untuk bersama-sama sama kamu, melewatkan waktu-waktu romantis itu. Intinya adalah ada waktu kenangan-kenangan kebersamaan kalian yang sangat-sangat dia rindukan. Ya. Ini adalah seseorang yang mungkin saja sudah kamu let go ya. Kamu sudah ikhlasin orang ini, mungkin kamu merasa bahwa oh mungkin hubungan gak bisa jalan dan sebagainya. Kamu sudah melet go orang ini ya teman-teman. Atau bahkan orang ini pun sudah berusaha untuk melet go kamu. Tapi yang terjadi adalah mungkin saja dia masih teringat soal kamu. Di sini ada fire sign ya. Ini bisa saja zodiak kamu atau zodiak dia. Ada dari Aries, Leo atau Sagittarius ya. Dan di sini juga ada situasi di mana orang ini bisa saja tanpa adanya kamu mengalami situasi kesehatan dia pun terganggu ya. Ada yang di sini mungkin banget stres secara psikologi, secara pikiran, atau juga bisa juga ada kesehatan secara fisik yang terganggu karena ternyata tidak bisa berpikir jernih kalau nggak ada kamu teman-teman ya. Orang ini bisa saja adalah seseorang yang kayak memanfaatkan kamu sebelumnya ya. Mungkin saja memanfaatkan kamu secara finansial maupun memanfaatkan kamu secara energi ya, atau waktu, perhatian dan sebagainya. Intinya adalah sebenarnya orang ini tuh ada suatu maksud sama kamu dan ada kebutuhan sama kamu teman-teman ya. Dan kalau kamu ada suatu firasat tentang bahwa orang ini pasti nanti akan kecarian kamu, akan berpikir terus soal kamu, akan gak tenang gitu ya dan sebagainya. Sebenarnya prediksi kamu adalah prediksi yang tepat ya. Karena memang orang ini tuh ternyata sangat membutuhkan kamu teman-teman ya. Orang ini bisa saja memang jaraknya itu jauh dari kamu ya. Jadi kalian di sini ada yang long distance relationship. Di sini ada hubungan LDR yang mana ada jarak di antara kalian, atau memang ada yang kerjanya dalam bidang traveling, kalian ketemu atau traveling bareng teman-teman. Orang ini tuh jelas banget pingin berkomunikasi sama kamu ya. Dia itu pingin bisa berharap mungkin kamu masih bisa maafin dia, mungkin masih ada jalan keluar di antara masalahnya kalian, mungkin masih bisa dikompromikan ya di sini teman-teman. Kenapa? Karena orang ini ternyata mengalami jauh dari kamu tuh patah hati gitu ya. Ada sesuatu yang patah, ada sesuatu yang kecewa ya teman-teman. Dan di sini ada juga yang sedang mengalami mungkin proses perpisahan dengan pasangan sahnya. Jadi kalau ini third party situations, kamu bisa saja dia baru saja mengalami perpisahan sama pasangan sahnya, atau kamu memang berdealing dengan seseorang yang sudah berpisah. Jadi mungkin dia posisinya pisah atau single parent. Ya. Dan di sini teman-teman, dia merasa kenapa sih dia nggak bisa berpikir jernih tanpa kehadiran kamu. Sekarang yang dia alami adalah dia mengalami banyak sekali rintangan di dalam kehidupannya. Artinya orang ini melewati banyak rintangan, banyak masalah yang sedang dia hadapi pada saat ini dengan situasi-situasi yang ada sekarang ya. Jadi banyak rintangan, banyak kerumitan ya. Dan kamu sebenarnya adalah seseorang yang sudah selama ini banyak bersabar sama dia, banyak mengalah sama dia gitu ya. Jadi dia ngerasa kok kayaknya selain aku nggak bisa berpikir jernih gitu ya, karena ternyata ada seseorang yang kamu adalah sosok yang paling bisa bersabar sama dia. Di satu sisi juga kayak dia merasakan hidup dia itu banyak sekali rintangan dan kesulitan yang dihadapi setelah tidak ada kamu ya.
Di sini juga ada water signs dari Cancer, Scorpio, dan Pisces. Selain daripada itu ya teman-teman, orang ini sebelumnya mungkin saja adalah orang yang cukup narsis ya. Dia itu kayak percaya diri gitu loh ya. Teman-teman terlalu percaya diri. Tadi dia berpikir, enggak lah, aku mungkin tanpa kamu juga nggak apa-apa. Aku bisa kok tanpa kamu. Aku fine-fine aja tanpa kamu. Tapi ternyata ya, kamu tuh menjadi seseorang yang menyadarkan dia sisi narsis dia ini, dan ternyata dia butuh sama kamu ya. Tuh, dia mau buat pengakuan kalau dia itu sebenarnya sangat-sangat butuh sama kamu. Dia itu sangat-sangat nggak ada kamu tuh oleng. Dia tuh ternyata nggak ada kamu tuh ada perasaan mencari-cari gitu ya teman-teman. Dan orang ini sangat menginginkan keintiman atau kedekatan dengan kamu lagi. Artinya orang ini bisa saja rindu untuk intim atau dekat sama kamu, baik secara fisik ataupun secara perasaan. Kita lihat ya. Sebenarnya sudah ada ciri-cirinya di sini, tapi kita lihat lebih lanjut lagi siapakah orang ini. Nah, orang ini itu jelas ya, sekarang lagi rajin stalking kamu, rajin mantauin kamu dalam diemnya dia, karena mungkin dia dari kejauhan ya teman-teman. Orang ini sedang berusaha untuk melihat ke depan tuh seperti apa, apakah masih ada potensi kalian itu bisa sama-sama. Orang ini bisa saja adalah seseorang yang kamu kenal juga dari inner circle kamu ya. Dia orangnya senang kumpul-kumpul, orangnya sangat friendly, mudah bergaul dengan siapa saja ya. Kalau yang Sora lihat sebelumnya, kalian tuh punya kesamaan ya. Mungkin karena punya hobi yang sama-sama kalian suka, kegiatan yang sama-sama kalian suka. Orangnya ini bersikap realistis ya. Orang ini juga sedang mempertahankan apa yang dia anggap benar. Orang ini juga bisa saja sangat melihat value terhadap pekerjaannya dia ya. Orangnya itu juga cenderung bisa saja protektif ya. Nah, sisi narsis ini juga terlihat dari orang ini tuh senang kalau dipuja banyak orang, ada fansnya, diikutin, ada followernya, kayak gitu ya teman-teman. Jadi itu dia senang kerja yang ngatur orang lain, ada orang yang ikutin dia. Dan di sini begitu banyak ada kekecewaan, ada hal-hal yang tidak berjalan seperti yang dia pikirkan sebelumnya ya teman-teman. Nah, terus kenapa sih dia itu tidak bisa berpikir jernih tanpa kamu? Kenapa dia tidak bisa berpikir jernih tanpa kamu? Ya, karena kalau surat di sini, ya sekarang situasinya adalah memang mungkin banget kalian tidak bersama-sama. Yang pertama adalah dia punya koneksi yang sangat intens sama kamu. Nah, koneksi yang sangat intens ini ada hubungannya dengan past life. Jadi mungkin banget kalian sebelumnya itu adalah seseorang yang hubungan yang saling terhubung secara past life. Jadi koneksi secara jiwa itu terlalu kuat ya, terlalu intens. Nah, dan ternyata dia itu sudah terlanjur adiksi ke kamu teman-teman. Sudah terlanjur ketergantungan. Apapun atau bagaimanapun situasinya saat ini, tapi sebenarnya dia itu udah kecanduan atau sudah terlalu melekat sama kamu, sehingga dia susah banget untuk let go kamu ya teman-teman. Secara intuisi ya, kamu pun tahu gitu ya, kalau kalian terkoneksi dan dia itu nggak tenang kalau nggak ada kamu. Dan intuisi dia juga bilang bahwa segala ketidaktenangan ini, segala masalah yang dia hadapi, segala situasi yang dia hadapi sekarang, itu semua adalah karena dia masih sangat-sangat butuh keberadaan kamu ya. Orang ini pernah menjadi seseorang yang tidak ada untuk kamu. Artinya apa? Oh, ini bisa saja cinta yang berat sebelah. Kamu banyak berkorban buat dia, sementara dianya enggak. Kamu banyak memberi, sementara dia enggak ya. Orang ini tuh berharap masih ada satu potensi, masih ada satu momentum untuk kalian itu bisa sama-sama gitu ya. Jadi kayak di sini orang ini masih berharap teman-teman. Karena sekarang ketika waktu itu saling berjauhan ya teman-teman, itu membuat dia itu semakin jelas perasaan dia sama kamu. Kita mau lihat isu yang ada ya di antara hubungan ini. Selain ada kamu berdealing dengan orang yang narsistik, apalagi yang menjadi isu dalam hubungan ini? Nah, kamu berdealing dengan situasi yang tidak jelas ya, situasi yang orang ini itu tidak bisa memberikan kepastian. Orang ini abu-abu. Orang ini bisa saja kamu ngerasa kayak kok aku menjalankan relationship, aku usaha sendiri, cinta sendiri, dianya nggak berbuat apa-apa gitu ya teman-teman. Dan kamu berdealing dengan situasi di mana dia ego ya,
Dia mempertahankan semuanya, meskipun dia salah pun dia bisa saja merasa tidak salah, membela diri dan sebagainya. Intinya di sini memang ada situasi di mana banyak kayak ego, kelas ego di sana teman-teman. Selain daripada itu, ini ada situasi tentang finansial. Bisa saja orang ini lagi struggling untuk mempertahankan finansial dia, atau orang ini memang struggling untuk mempertahankan apapun itu, ya. Orangnya tuh bisa ngeyel, orangnya bisa keras kepala, ya. Orang ini bisa saja juga tidak terbuka seluruhnya, ya. Jadi seperti dia itu sebelumnya mungkin menahan perasaan dia nggak sepenuhnya terbuka sama kamu, ya. Selain daripada itu, orang ini tuh mungkin banget ya masih suka stalking orang lain, mungkin masih mau cari tahu soal orang lain, ya teman-teman. Karena orang ini bisa saja yang tadi Sora udah bilang, banyak ketidakterbukaan sama kamu, ya. Dan orang ini sering banget mengulang pola-pola kesalahan berulang yang terjadi di antara kalian, sehingga kamu ngerasa kok ini kayak pola yang berulang dan berulang. Tapi di sini memang ada hubungan antara cycle karmic relationship kamu sama dia. Artinya pertemuan dengan kamu, relationship dengan kamu berjalan pun itu memang ada bagian dari takdir semesta dan jalan dari semesta. Kenapa dia itu tidak bisa berpikir jernih tanpa kehadiran kamu? Teman-teman, dia mulai menyadari bahwa apapun yang terjadi di antara hubungan kalian, atau apapun yang terjadi pada saat ini di hidupnya dia, itu semua ada alasannya, ya. Jadi segalanya itu pasti ada alasannya kenapa situasi bisa seperti ini, ya. Dan dia sekarang merasa kehilangan karena dia harus men-taking care dirinya dia sendiri. Kamu selama ini selalu menjadi orang yang men-taking care dia, gitu ya. Kamu tuh selalu ngurusin dia, jagain dia. Jadi nggak ada kamu, dia tuh nggak ada yang jagain, gitu, ya. Dan di sini ada energi penerimaan kamu yang sangat besar, yang bisa saja dia merasa kehilangan orang yang paling bisa menerima dia apa adanya, orang yang paling bisa mencintai dia apa adanya. Dan energi dari chemistry itu terus ada di sana, ya teman-teman. Masih ada gejolak-gejolak chemistry yang sangat kuat, yang membuat dia itu tidak bisa tenang gak ada kamu. Ada energi kerinduan, pengen ngabisin waktu sama kamu, ketemu lagi sama kamu, mungkin jalan-jalan sama kamu, menghabiskan waktu bersama. Meskipun dia sudah mencoba denial, teman-teman. Masa sih aku punya perasaan sebesar itu sama kamu? Masa sih, gitu. Cuman ternyata ya apa adanya seperti ini, ada energi terhubung, ya. Dan dia tuh pinginnya ada kamu tuh sekarang. Dia tuh butuh banget adanya kamu. Keberadaan kamu itu sangat penting buat dia. Energi sangat keterbutuhan sama kamu. Kita lihat lagi apa yang mau dia sampaikan. Kamu itu masih menjadi seseorang yang kalau aku ingat kamu pun, aku pokoknya nggak bisa napas. Kamu tuh seperti nafas buat jiwa aku. Aku tuh masih tergila-gila sama kamu. Lalu, aku banyak merasakan sekali tekanan, ya. Tekanan, masalah, tekanan akan kerinduan, tekanan rasa bersalah, tekanan kehilangan, tekanan mumet, ya. Jadi kayak banyak tekanan. Kamu akan bisa nggak sih kasih aku kesempatan untuk memperbaiki situasi dan keadaan ini? Jadi ini adalah seseorang yang sebenarnya bisa berharap ada situasi untuk bisa diperbaiki. Akan ada perbaikan ke depannya. Aku sekarang sedang berusaha fokus menghadapi dan memperbaiki diri aku sendiri, ya. Dan setiap kali dia pergi kemanapun, ya, dia selalu seperti terbayang-bayang kamu, teman-teman. Ngelihat kayak mungkin apa lagu yang kamu suka, terus habis itu ada orang lain yang nyanyiin, barang yang warna kesukaan kamu suka pakai, ternyata dia ketemu sama orang-orang yang pakai barang kesukaan kamu itu, ya. Dan kamu tidak pernah jauh dari pikiran aku. Artinya orang ini sangat intens memikirkan kamu, makanya nggak bisa tenang kalau nggak ada kamu, karena energi chemistry-nya sangat-sangat kuat. Aku berharap suatu hari aku bisa memperbaiki situasi kita, ya. Jadi memang orang ini tuh merasa mungkin dia perlu waktu, ya, untuk memperbaiki situasi dan keadaan di antara kalian. Aku memilih untuk menjauh dan sendiri pun karena dia memang merasa mungkin dia cukup waktu untuk berpikir. Dan setiap aku kemana-mana, aku sering banget mencium bau kamu, ya. Mungkin bau sampo kamu, bau sabun kamu, itu mengingatkan dia, ya. Bau minyak wangi kamu.
Dan dia merasa bersalah, aku tuh tidak bisa menepati janji aku sama kamu. Jadi ini adalah seseorang yang merasa kayak aku tuh punya banyak janji ke kamu, tapi kok aku tidak bisa memenuhinya ya. Dan kamu masih menjadi seseorang yang memegang bagian dari hati aku. Jadi intinya, pokoknya orang ini itu belum bisa move on, teman-teman. Dia itu masih punya perasaan sama kamu. Apapun situasinya di antara kalian, intinya adalah orang ini tuh memang teralihkan sebelumnya pikirannya, tapi secara perasaan dia masih sangat-sangat terhubung dan terkoneksi sama kamu. Ya. Nah, tenang deh. Ya, sampai ada beberapa yang berpikir kayak apakah aku memang kena magic gitu ya, apakah maksudnya aku kena love spell kayak gitu loh. Cuman dia juga tahu gitu, intuisi dia cuma tahu bahwa ini adalah sebuah pertanda kalau dia itu harusnya terhubung sama kamu, terkoneksi sama kamu ya teman-teman. Hanya dia merasa bahwa situasi itu pun kayak gambling, artinya 50-50. Belum tentu kamu mau terima dia kembali, belum tentu kamu mau dia kalau dia datang kamu bisa terima dia. Apalagi sekarang situasi dia pun secara keuangan belum begitu baik. Orang ini sebenarnya secara energi terattach dan terkomit sama kamu. Jadi orang ini mungkin banget kayak meskipun dia datang, dia menyadari apakah memang aku sudah siap untuk 100% komitmen sama kamu. Kalau saudara di sini banyak yang belum 100% siap ya. Lebih kepada belum siap karena situasi dan keadaannya. Dan dia masih merasa dia butuh waktu untuk memperbaiki situasi dan keadaan kalian. Gitu loh. Keadaan dirinya lah lebih tepatnya. Apa yang mungkin terjadi ke depannya di antara kalian? Yang pertama, ada energi dari Six of Swords. Ada energi pergerakan yang cenderung sedih. Bisa saja dia berusaha move on, tapi kamu juga berusaha untuk move on. Ya. Jadi lebih kepada energinya itu pasrah sama semesta. Kalau memang ada jalan kita sama-sama, kita akan bisa sama-sama. Kalau memang jalan kita nggak bisa sama-sama, mungkin kita harus berakhir ya. Tapi di sini sangat mungkin ada cinta kembali yang bersemi sebenarnya ya. Kenapa? Karena ternyata masih ada perasaan kamu sama dia gitu ya. Kita coba lihat apakah masih ada perasaan kamu sama dia. Sebenarnya kamu masih punya perasaan sama dia. Kalau Sora lihat di kartu ini ya, masih banyak yang punya perasaan ke dia. Bahkan kamu pernah punya impian masa depan sama dia. Sementara dia pun masih punya hasrat yang menggebu-gebu sama kamu ya. Jadi ini sangat mungkin banget ada cinta itu akan diperbaharui lagi, atau dalam tanda kutip ada cinta yang bersemi kembali. Namun apa yang harus menjadi catatan untuk kamu ya? Yang pertama, kamu sama dia itu masih mungkin punya perasaan, tapi secara visi misi kalian itu beda gitu ya. Itu satu. Yang kedua, cinta sejati itu kadang-kadang memang harus tanpa syarat teman-teman ya. Jadi meskipun kalian sama-sama cinta sejati, belum tentu bisa sama-sama ya. Bisa nggak hubungan ini mendapat kesempatan kedua? Bisa, tapi yang perlu dicatat adalah tadi ada visi misi, ada cara berpikir, ada hal yang berbeda di antara kalian. Nah, bisa nggak kalian sama-sama mengalah? Kamu yang ngalah atau dia yang ngalah? Nah, ini yang memang harus masih perlu dibicarain, masih perlu diproses, masih perlu dicari tahu gitu ya. Boleh nggak dikasih kesempatan kedua? Sebenarnya bisa gitu loh. Cuman jangan setiap kali ada masalah menjauh, baik dia maupun kamu. Jadi kalau saran dari kartunya Sora, kalau mau kasih kesempatan kedua, kamu sudah punya benar-benar pertimbangan yang sedalam-dalamnya. Kalau memang mau berkompromi, silakan berkompromi. Kalau memang sudah nggak mau, ya sudah ditinggalkan ya. Karena kalau Sora lihat di sini, kalau mau sama-sama harus ada kompromi. Ya, cobalah tanyalah support system di sekitar kamu, teman-teman kamu, keluarga kamu, apa pendapatnya mereka. Kalau mereka ternyata masih mendukung kamu sama orang ini, mungkin kamu bisa pertimbangkan. Mungkin kan mereka lebih tahu kamu daripada Sora yang cuma membacakan kamu melalui online. Apa yang terbaik kamu bisa diskusi ya. Dan teman-teman tunggu ya, segala sesuatu itu masih bisa diproses ya. Jadi kalaupun kamu mau kasih kesempatan kedua, itu juga nggak langsung dia datang, oh langsung ya kita balikan ya, bla 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 ya. Tunggu dulu ya, tunggu dulu, biarkan dia buktikan dulu memang benar-benar perasaan dia sama kamu seperti apa.
Terus tunggu juga, masih ada proses di mana kalian harus menyamakan yang beda itu, visinya apa, misinya apa, keinginannya apa. Dan kamu juga kasih penilaian dulu, apakah orang ini memang pantas untuk diberikan adanya kesempatan kedua atau enggak. Gimana pendapat orang-orang di sekitar kamu? Kenapa Sora sering nanya seperti itu? Kadang-kadang ketika sering kasih tahuin kamu seperti itu, ketika kita dalam satu perasaan cinta dan sebagainya teman-teman, itu seringkali kita itu dibutakan dalam tanda kutip dengan perasaan. Kita tuh bisa saja bias, jadi kita nggak bisa lihat dengan clear dan jelas. Makanya kita butuh pandangan orang lain gitu loh. Mungkin ada hal-hal yang mereka lihat kamu nggak lihat gitu loh. Jadi kamu tuh bisa lebih punya pertimbangan yang lebih bijaksana gitu loh. Jadi supaya kamu ada supportnya. Dan balik lagi, support di sini juga bisa berarti apakah ketika dia kembali dia menyupport kamu atau tidak. Kalau ternyata dia tidak menyupport kamu, silahkan ucapkan selamat tinggal kalau menurut kartunya Sora. Tapi kalau memang ternyata dia bisa berubah, ada support yang bisa dia dapetin gitu loh ya. Tapi segala sesuatu butuh proses, barulah kamu kasih kesempatan kedua. Jadi semua pakai waktu, give it time. Mau nggak mau, suka nggak suka, memang itu kenyataan yang ada di kartu. Segala sesuatu butuh yang namanya waktu gitu ya. Kalau ditanya kapan dia mau datang dan sebagainya, sebenarnya dia akan datang segera ya. Cuma memang sekarang situasi yang belum baik, dia masih butuh segala sesuatunya diproses. Timbang-timbang dulu, nggak usah terlalu terbawa emosi yang gimana-gimana. Kan ini juga kan nggak harus langsung, oh besok nikah ya Sora ya, kan nggak gitu kan. Gitu loh. Sabar ya, mau nggak mau memang apa adanya seperti itu. Kita lihat zodiak yang terbuka. Scorpio, Pisces, Cancer, Virgo, Scorpio, Capricorn, dan Taurus. Ini adalah tambahan tadi ya, selain zodiak-zodiak yang tadi Sora udah bacain. Nah, kita sekarang coba lihat untuk alfabetnya. Dan tadi kalau ada yang double, itu ya berarti diperkuat aja sebenarnya. Oke, kita lihat alfabet yang terungkap. Ya, aku ambil dari sini. Kita susun dulu. Sebelum aku bacain, aku susun dulu. Oke, dikit lagi ya. Nah, oke. W, S, O, R, H, T, R, X, Z, J, R, B, F, O, G, I, V. 1, 2, 3, pause. Terima kasih sudah menyaksikan videonya dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif. Dan jangan lupa main ke channel kedua di Miss Hana Sora. Sampai kita ketemu lagi, Sahara aku. Bye-bye.